Dan aku jujur selama AFI itu doanya beneran bukan menang juara 1. Setiap kali udah pegangan tangan mau dieliminasi itu adalah Tuhan, saya boleh nggak belajar seminggu lagi, please gitu loh. Jadi pas selamat, aduh alhamdulillah gitu. Jujur aja kalau saya yang star syndrome itu bukan saya, tapi di sekeliling saya. Dan saya menerapkan supaya ilmu yang saya ajarkan itu tuh bisa mereka praktekkan di industri, di dunia industri. Kenapa? Jadi industri itu yang saya bawa ke dalam kelas. Jadi saya bilang kalau kamu mau berterima kasih, 1, terima kasih sama Tuhan. 2, terima kasih sama nyokap kamu tuh, ya udah ngedoain kamu. Dan ketiga, terima kasih sama diri kamu sendiri yang sudah berterima kasih sama Tuhan dan sama orang tua karena sudah menghantarkan kamu di titik ini dan kamu bisa menghargainya. Di setiap rupiah yang kita terima dan kita telan, kita jadikan dia makanan, masuk ke dalam darah kita. Itu rupiah itu berasal dari rupiah-rupiah dikumpulkan oleh para orang tua yang dia bekerja sambil berdoa supaya, aduh sedih saya, supaya anaknya itu tuh bisa mandiri dengan tepat di atas kakinya, jauh dari mara bahaya. Salah satu mara bahayanya apa? Mencari rezeki yang haram. Korupsi, koruptor, segala macam. Ngopi di teras bareng Rian. Selamat datang kembali di Ngopi di teras bareng Rian. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Bang Haikal. Yes. Teman-teman mungkin kalau yang Bang Haikal tahu ikut AFI 2 yang nonton zaman di Indosiar dulu, Akademi Fantasi, eliminasi. Bokoper. Termasuk yang eliminasi terakhir kedua. Iya bener, alias nggak pulang. Nggak pulang. Nggak bawa koper. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol soal kehidupan Bang Haikal ya. Iya. Bang Haikal sendiri latar belakangnya dulu tuh aslinya dari mana sih? Sebelum di AFI? Sebelum di AFI. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Rian. Aku sudah diajakin di podcast Ngopi di Teras bareng Mas Rian. Senang banget bisa hadir di sini. Pas dihubungin, wah mau banget gitu kan. Saya juga makasih banget. Langsung muncul. Jadi aku itu seperti yang semuanya ketahui juga, aku adalah pria Sumatera. Lahir di Medan, besar di Pekanbaru. Besar di Pekanbaru, tapi setiap liburan sekolah ke Medan lah gitu. Aku memang dari kecil itu sudah suka nyanyi gitu. Sudah nyanyi dari kecil? Suka nyanyi. Terus kelas 5 SD itu pertama kali aku ikut lomba. Kelas aku 5 ikut SD. lomba yang dipilih, dicari dari tiap kelas itu, dicari perwakilannya siapa untuk mewakili sekolah. Aku begitu nggak ngangkat tangan tapi masang muka pilih saya gitu loh. Pas dicoba nyanyi langsung dipilih, oke dia yang berangkat lomba gitu. Dan dari kecil juga udah perfeksionis anaknya. Jadi untuk ikut lomba itu kelas 5 SD itu aku sanggup nggak jajan di sekolah. Gorengan itu ya? Nggak jajan apapun, uang jajannya itu tuh kupake untuk jadi ongkos naik angkot ke rumah orang, ke rumah si guru yang bisa ngajarin aku nyanyi untuk ikut lomba. Iya, dan aku juara 3 pertama ikut lomba. Wow. Ya. Itu di Pekanbaru ya? Di Pekanbaru. Jadi dan itu susah, lagu Melayu. So I had to go there to learn gitu loh. Nyanyi lagu Melayu, lagu wajibnya, lagu pilihannya lagu pop. Lagu wajib sama lagu pilihannya sama-sama beratnya. Iya. Dulu kalau lagu popnya Bung Harvey Maleholo pilihan lagunya. Wow. Gitu. Jadi itu dari SD. Terus lah pokoknya kalau lomba nyanyi itu dari SD, SMP sempat vakum sebentar, kelas 3 baru ikut lagi, tapi langsung menang juga. SMA ikut lagi, menang terus gitu. Dan itu memang passionate dari kecil ya, sendiri ya? Sendiri, tapi dari kecil aku juga orangnya sangat suka belajar. Sangat suka belajar. Jadi kayak apa ya? Termasuk berprestasi ya? Alhamdulillah sih adalah menyentuh juara 2 gitu loh, juara 3 gitu, juara 1 di kelas tuh ada. Terus memang tipe yang sangat menyukai pelajaran, terutama yang sifatnya berhitung. Sifatnya berhitung, exact. Ya, habis itu aku suka bahasa Inggris. Dari kecil itu emang suka gitu. Terus ini ada yang lucu lagi, mau ceritanya agak malu. Saya itu pemenang 3 seprovinsi Riau untuk gigi sehat anak SD seprovinsi. Gigi sehat? Kok ada lomba gigi sehat juga? Iya, jadi dari setiap sekolah itu dipilih sepasang cowok cewek. Jadi datang ke kelas gitu,
dipilih yang giginya bagus kan, rapi, rata, alami gitu. Senyum itu. Iya, senyum tuh diperiksa giginya gitu. Yang periksa itu dari puskesmas nggak salah waktu itu. Nah, terus ya terpilih, terus dilombain gitu, saya seprovinsi juara 3. Jadi lombanya gini, gini. Terus lucunya waktu di after Avi itu saya lagi makan gitu di rumah makan apa ya, makan Medan apa Padang gitu yang terkenal di daerah Jakarta Pusat ya. Terus tiba-tiba ternyata ada orang iklan di situ, orang agensi advertising gitu. Terus dia bilang, Mas Haikal, coba senyum Mas Haikal. Wah, ini cocoknya jadi iklan pasta gigi kata dia. Mana iklannya gitu, mau banget gitu. Terus Gitu, ya. Jadi gitulah, pokoknya dari kecil itu sudah lomba sana sini, terutama Melayu. Sudah lomba se-Sumatera gitu, dan pokoknya seprovinsi se-Sumatera udah kemana-mana. Dan terakhir sebelum Avi itu saya bintang radio juara 1. bintang radio zaman dulu. Iya, untuk Melayu, kategori lagu Melayu, dan untuk kategori lagu pop. Aku mau nyombong. Waktu aku itu ujian akhir nasionalnya itu matematika di Indonesia yang satu-satunya yang benar semua cuma aku. Zaman dulu UAN. Eptanas. UAN dan Eptanas kan. Eptanas. Iya. Jadi sekolahku tuh bangganya minta ampun karena the only one in Indonesia itu yang matematikanya benar semua itu adalah saya. Tahun itu waktu itu. Di tahun itu. Wow. Udah gitu, I don't know ya tahun-tahun berikutnya kayaknya susah deh ngalahin prestasi. Wah, asik sombong banget. Bercanda. Jadi gitu. Terus akhirnya aku memang suka sekali kalau dulu tuh kalau misalnya masih dulu IPA apa IPS? IPA saya. Cuman IPA yang di bawah-bawah lah ya. Kalau saya. Matematikanya itu ada namanya integral trigonometri. Iya. Ya kan? Iya. Yang singkostan ada cacingnya. Iya. Itu saya sendiri nilai 100, juara umum 180, sisanya 60, 30, 20, 0. Dari 4 kelas IPA. Wow. So, jadi saya memang suka sekali Eksak. dan suka ngajarin temen. Tutor ya? Dari kecil suka tutor Suka ya? ngajarin teman. Suka kalau temen itu tuh ujian nilainya bagus gitu. Gak pernah ngerasa, dia jangan sampai tulus ya berarti. bisa itu tulus takarannya orang yang nilai ya. Tapi maksudnya nggak ketakutan kalau orang lain nilainya juga bagus. Kalau aku nggak ketakutan, aku malah senang gitu loh. Ada manfaatnya. Jiwa-jiwa pengasuh itu pengajar gitu sampai dengan aku kuliah itu terus berlanjut sampai aku tuh bisa itu temanku yang misalnya yang bentuknya udah kayak gimana lah ya kayak mungkin jadi mahasiswa abadi lah misalnya gitu kan, bisa aku pancing untuk belajar dan begitu dia lulus gitu dia bisa lulus dengan IPK 3,4 apa 3, berapa ya waktu itu. Di atas 3,4 apa 3,3 gitu. And dia bilang thank you ya Kal, kata dia, lah urusannya apa sama gue yang gitu kan ya, yang kerja keras kan dirimu, yang mau kuliah kan dirimu, saya cuma ngejentik doang sebentar gitu loh. Tapi dari dulu memang suka bantuin. Iya, waktu aku ikut Avi aja tuh temenku ada satu itu ngomongnya gini, kalau bisa aja, karena kita setiap kali mau ujian itu selalu denganku barengan. Iya, waktu ikut Avi itu berarti pertengahan kuliah ya? Atau waktu ikut Avi pertengahan semester 5. Semester 5. Oh iya, masih pertengahan. Jadi iya temanku sampai bilang, temanku ya ambil cuti berarti Bang waktu itu. Oh langsung 4 semester. Langsung cuti 4 semester. Iya, yang satu ngelarang temanku. Kan kita punya geng nih. Iya. Di geng itu tuh yang 2 orang lah yang ngelarang gitu loh, karena kita kalau belajar tuh kita dulu nih bertigaan berempatan gitu loh. Gimana nih gue ntar kalau lo gak ini kita gimana ujiannya gitu. Kehilangan. Tapi satu kampus yang lain, satu angkatan, lo ngapain lo masih kuliah, lo berangkat lo sana audisi gitu. Dukung semua nyuruh. Hari kedua malam itu saya berangkat, hari kedua saya audisi terpilih dari Medan, Jakarta. Terus aku benar-benar bersyukur banget juga selama di Avi itu, saya kan ini orangnya sangat sebenarnya tuh sangat pemalu, introvert. Iya, mungkin karena dulu di Pekanbaru itu kalau lomba nyanyi juga diem aja, banyak kan diem di tempat gitu loh. Oh nggak kayak patung gitu ya? Iya. Cuman suaranya doang yang. Iya, terus kalaupun kiri kanan itu juga
kaku. Pada waktu musik kosong jalan 5 langkah ke kiri, nyanyi. Musik kosong jalan lagi ke kanan 5 langkah, terus 10 langkah, nyanyi. Kaku banget ya. Aku balik ke tengah nyanyi. Tiba-tiba di Afi kan dengan Mas Ari Tulang harus joget kan ya. Harus bisa berdansa, menari. Mata harus awas sama kamera, segala macam. Jadi itu satu hal yang baru. Tapi aku bersyukur sih ketemu guru-guru, ada almarhum Mas Ridi Petet, aku juga dapat kelas John Robert Power dan selalu menjadi akademia yang paling cepat nangkep kalau kelas John Robert Power. Jadi diajarin cara bangun dari tempat duduk, cara memandang, dapat semua. Jadi naturally, I think I was born like that naturally. Ya gitulah kurang lebih kalau di AFI itu banyak sekali membawa atau memberikan aku ilmu. Itu kursus yang padat tapi cukup kilat ya. Sangat kilat. Dan aku jujur selama AFI itu doanya beneran bukan menang juara 1. Setiap kali pegangan tangan mau dieliminasi itu adalah Tuhan, saya boleh nggak belajar seminggu lagi, please gitu loh. Jadi seminggu lagi. Pas selamat, aduh alhamdulillah gitu. Minggu depannya Tuhan pas yang pulang malam hari adalah Tuhan boleh nggak seminggu lagi Tuhan gitu. Jadi kayak benar-benar aku pengen belajar. Jadi tidak ada pikiranku sama sekali untuk mengalahkan teman-temanku, tidak. Sampai ada. Akhirnya di jadi juara 2 besar, 3 besar. Di 2 besar berdoanya berubah kan? Iya, pas 3 besar itu doanya seminggu lagi masih. Enggak, pas 3 besar kan grand final 3 orang. Iya. 3 besar kalau AFI. Terus aku doanya adalah Tuhan, aku gak mau juara 1. Oh, 3 besar doanya udah berubah. Gak mau, iya. Bukan, udah gak mungkin belajar seminggu lagi karena itu udah mentok kan. Jadi doaku itu adalah Tuhan, saya tidak mau juara 1. Saya bilang gitu. Berikanlah kesempatan juara 1 ini pada yang lebih layak, yaitu Tia AFI. Tia waktu itu kan belum pakai embel-embel AFI ya. Tia. Karena Tia yang paling layak gitu. Dan Tuhan memberikan saya di posisi nomor 2. Karena buat saya yang penting itu adalah progres dari minggu 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke terakhir. Jadi kita nggak stuck gitu loh. Karena kalau penonton, saya yakin kalau penonton lihat kita ada progres, pasti dia juga akan ngedoain kita dan mau ngevote. Iya. Sama yang berusaha, bener dong? Iya, betul. Jadi, dan doa mama saya juga pastinya gitu. Terus setelah dari situ, saya memang banyak sekali sih Mas Rian dapat banyak kesempatan gitu lah. Dapat kesempatan. Tapi saya saya main FTV, nyanyi segala macam, terus MC gitu. Dan banyak sekali juga kesempatan-kesempatan baru yang baru saya dapatkan. Tapi karena memang saya dasarnya itu perfeksionis dan orangnya itu makan kesempatan gitu. Walaupun itu baru sekali diberikan kepada saya nggak pernah bilang gitu. Saya nggak bisa, saya nggak pernah bilang. Saya pasti akan selalu bilang oke, siap gitu loh. Jadi dan saya akan langsung balik ke rumah, berusaha mempelajari, berusaha supaya begitu saya ngelakuinnya itu seolah-olah saya sudah punya pengalaman 10 tahun dan kuat banget gitu loh. Agak ambisius. Tapi ambisiusnya saya itu ke diri sendiri. Ambisiusnya itu memecut diri sendiri untuk bisa jadi versi terbaik ngelakuin itu. Bikin orang lain itu tuh bersyukur, untung saya pakai dia. Untung saya hire-nya dia. Untung saya mempercayakan kesempatan ini sama dia. Jadi orang itu puas dan orang itu pun terngiang di kepalanya, next aku mau pakai dia lagi gitu. Jadi saya nggak perlu nggak perlu menjilat lah bahasanya gitu. Jadi saya jaga etika attitude saya jaga, etiket attitude saya jaga. Ketika berhadapan sama mereka di lokasi juga menghargai semua orang, itu pasti kan menghargai semua orang. Akhirnya yaitu sikap kita memudahkan orang, datang itu lebih awal. Kalau misalnya untuk urusan seperti itu di callingan misalnya jam 7, saya jam 6 udah datang duluan. Jadi saya udah standby itu, saya mau di make upin kah, saya mau apa terserah, saya udah standby. Udah gitu saya nggak pernah tuh yang baru buka naskah, nggak pernah. Persiapan sudah dari rumah? Sudah. Jadi saya nanti hari ini scene berapa, saya udah tahu scene berapa, tapi kan cross check lagi ya sama asradanya, scene berapa mas gitu, sekian, oke urutannya ini nih, oke siap mas. Nanti saya nanya, ini benar kayak gini-gini mas yang diminta, oke sih. Saya langsung masuk dan saya nunggu diarahin lagi, langsung tak gitu. Dan mostly sih ya
one take oke, mostly ya. One take ya. Sombong bener ya. Karena dengan begitu orang jadi kayak orangnya udah capek-capek Iya, nyiapin tuh juga seneng dong, ya Iya. kan? Karena Nggak mereka perlu merasa effortnya terlalu Mm-mm. berulang-ulang kali. Iya bener. Jadi paling kalaupun misalnya take ulang itu adalah karena teknis, kayak misalnya audionya kurang Iya. apa, lightingnya tiba-tiba apa dikit gitu loh. Kalau saya mau tanya Bang Haikal, perubahan hidup mungkin ya, waktu sebelum ikut AFI itu, Mm-mm. kan mungkin perjuangan dari bawah ya Bang. Oh, Maksudnya sangat. keadaan ekonomi dan sebagainya kan, terus setelah AFI kan cukup naik ya. Itu perubahannya gimana Bang waktu itu? Satu pada penghasilan kali ya, Iya. pertama. Tapi itu juga ada efeknya. Ada efeknya Ada pasti. efeknya. Alhamdulillah dapat rezeki, tapi juga ada efeknya dari sisi lingkungan gitu. Iya. Kalau kita kan rezeki itu kita berdoa supaya rezeki itu datang didatangkan kepada kita atas usaha kita itu kan untuk kebermanfaatan sekeliling kita. Iya, nggak cuman kita gitu Ya. Nah jujur aja kalau saya yang star syndrome itu bukan saya tapi di sekeliling saya. Oh, Di jadi sekeliling star saya. syndrome-nya malah bukan Bang Haikal tapi Ini saya pertama kali ngomong di Iya. ruang publik nih ya. Tapi ini semoga bisa menjadi pelajaran sih buat Iya. semua orang bahwasanya kecerdasan emosional itu penting sekali gitu loh. Jadi kalau kita misalnya memegang sesuatu itu misalnya mudah didapat, jangan pula mudah dilepaskan. Apalagi kalau itu bukan kita yang mengerjakan untuk mendapatkannya. Misalnya kalau kayak kita ada hubungan apa ya, keluarga lah sebut gitu. Misalnya saya yang berusaha ketika saya membantu Mas Rian, Mas Rian itu harus memandang itu sebagai sebuah bentuk kesempatan, ya kan, supaya Mas Rian bisa menjadi versi Mas Rian yang lebih baik. Ibaratnya kan Tuhan lagi ngasih kesempatan sama Mas Rian lewat apa yang saya bagi, ya kan. Nah, ini tidak hanya keluarga, tapi maybe like teman atau sahabat. Jadi sekitarnya malah yang star syndrome. Sekitar. Jadi sayanya mah biasa aja ya gitu. Tapi yang sekeliling itu agak sedikit kurang bisa menghandle gitu. Sementara buat saya yang namanya popularitas itu dia kan roda. Iya betul. Saya sebelum popularitas itu naik aja saya udah tahu ini semua sementara. Nggak akan terus di atas. Jadi sebelum saya naik saya akan tetap di sini mentalnya. Begitu naik mental saya akan tetap di situ, kecerdasan emosionalnya. Begitu turun saya akan tetap di situ. Jadi saya tidak akan menjadi orang yang tiba-tiba menjadi pongah. Nggak akan berubah. Tidak akan. Tidak akan berubah menjadi pongah gitu loh. Tidak akan. Saya akan tetap menjaga kesederhanaan hati saya itu. Nah, sometimes orang-orang sekeliling gitu kan yang tadinya nggak akrab jadi so akrab banget gitu kan. Berasa gimana gitu. Cuman ya itu yang paling menyita atau menyerap energi saya, agak dragging gitu loh. Ternyata yang namanya sayang itu mungkin karena dulunya nggak punya kali ya. Iya. Terbatas. Jadi kalau bisa memberi, di hati kita berharapnya pemberian kita itu adalah menjadi sebuah kendaraan, sebuah alat untuk membantu. Ternyata itu hanya menjadi sebuah alat bersenang-senang. Ngerti kan? Aku mau habisin aja gitu. Jadi bukan aku mau pakai buat les, buat apa. Harusnya gitu dong. Jadi nggak bijaksana menggunakan. Kurang bijaksana. Mostly. Mostly. Jadi it's okay lah ya saya ngobrol begini. Nggak apa-apa Bang. Yang penting abang concern aja. Iya, yang penting ini bisa jadi pelajaran buat semua orang gitu. Terus kita ngomongin ke soal sekolah. Sekolah saya belum selesai. Itu saya selama di kontrak AFI, kan di kontrak 3 tahun. Itu saya stres mikirin saya belum selesai S1. Cuti 4 semester itu ya? Iya. 3 tahun di kontrak berarti 2 tahun habis dong 4 semester. Ya kan? Sisa 1 tahun nih gue kena DO nih kalau misalnya enggak kan. Akhirnya saya pulang lah ke Pekanbaru. Saya kuliah di UNRI waktu itu, Universitas Negeri Riau. Sekarang namanya Universitas Riau. Terus melanjutkan?
Oh enggak, saya bilang saya nggak mungkin. Saya nggak mungkin menyelesaikan di sini dengan hadir tiap hari. Karena badan saya sudah terikat kontrak yang saya harus bekerja tiap hari. Iya. Saya harus mengerjakan kontrak-kontrak pekerjaan saya gitu. Jadi saya mohon izin untuk pindah, saya bilang. Dibantu oleh dekan saya, almarhum Pak Yohanes. Dibantu akhirnya saya pindah. Kebetulan pula di Jakarta itu saya ditawari beasiswa di Universitas Esa Unggul. Oh iya, Ya, dekat kantor kemarin. iya bener, sejalan kan? Iya. Gitu. Terus saya dapat beasiswa di situ, saya langsung transfer ke situ. Lucunya, waktu saya mencoba untuk kuliah sambil bekerja. Kelas karyawan mungkin waktu itu. Kelas malam. Iya, jadi ada beberapa kelas itu nggak salah saya ngambilnya kelas biasa deh waktu itu. Oh, kelas reguler. Kelas biasa, kelas reguler. Tapi jadi saya tuh kalau ke kampus dikejar-kejar cewek-cewek. Ya lagi-lagi tenar-tenarnya. Iya, aduh mohon maaf banget. Itu saya dikejar-kejar sampai saya lari ke toilet tuh nggak. Terus sampai saya kunci pintu toilet itu, terus saya gedor dari luar. Aduh, hai kak. Saya bilang, aduh kita sama aja, sama-sama mahasiswa. Ntar juga bosan lihat saya. Udah, ntar dulu. Udah dulu saya kuliah dulu ya. Sebenarnya saya nggak berani keluar. Akhirnya kayak cuman kuliah seminggu, saya mutusin gini, nggak bisa nih saya. Saya kayaknya harus membuat ini agak turun dikit dulu supaya bisa kuliah gitu kan ya. Di cooling down dulu. Akhirnya saya memutuskan untuk, karena memang jadwal pekerjaan saya juga masih terlalu padat gitu. Akhirnya saya memutuskan ambil langsung cuti 2 tahun. 4 semester langsung saya ambil. Legowo akhirnya ya. Iya. Nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa deh gitu loh. Karena kondisi tidak memungkinkan. Karena pada saat itu kemanapun pergi itu kayak banyak yang ngikutin pasti kan. banyak. Ini bukannya nyombong ya Mas ya. Kayak misalnya pada masa itu tuh artis-artis itu mostly nongkrongnya itu yang Plaza Senayan. Iya. Ya kan? Itu artis-artis itu kalau lewat aja dicuekin loh sama orang-orang. Nah, kalau alumni, kalau saya pada masa itu gitu nggak bisa. Saya sama teman-teman nggak bisa. Jadi kayak misalnya kalau lagi di resto mana pasti ya kan didatengin, dikerubutin gitu loh. Bukan didatengin tapi dikerubutin lebih tepatnya. Tapi saya alhamdulillah banget sih. Dan saya walaupun saya lagi makan, lagi apapun, saya langsung berhenti dan saya langsung berdiri ngeladenin. Sampai semua selesai foto, baru saya makan lagi. Gitu. Kalau saya sama teman-teman saya lagi makan, berhenti dulu. Saya ngasih badan saya duluan. Jadi foto selama saya segala macam biar mereka makan. Jadi foto udah pada tenang, baru saya makan ya gantian gitu. Karena kenapa? Kita ini adalah produk yang didoakan. Produk yang di didoakan. SMS. Ya kan? Ada yang punya rezeki, dia nge-SMS. Ada yang nggak punya rezeki sendiri, punya dari orang tua, dia ngerangin sama orang tuanya buat nge-SMS. Malakin orang tuanya. Bahasanya malak nih. Terus ada juga yang tidak punya rezeki untuk bisa nge-SMS, tapi doanya kenceng. Didoakan. Ya kan? Saya ngerasa, karena saya bilang sama mama saya waktu itu, Ma, jangan mengeluarkan sepeser pun uang. Saya hanya butuh doa. Dan saya akan berjuang tiap minggu berusaha lebih baik lagi. Jadi catatan juri itu saya selalu bilang. Ya selalu saya ingat, oke, kesalahanku minggu ini adalah ini, aku nggak boleh ulang di minggu depan. Jadi aku berusaha untuk memperbaiki diri evaluasi gitu loh. Evaluasi terus. Refleksi, evaluasi. Lalu. Sampai sekarang pun misalnya lagi habis kerja gitu, saya tuh nunggu dievaluasi selalu begitu, udah jadi habit gitu loh. Dan kalau misalnya orang memuji pun, saya akan lihat rekaman saya sendiri, oh saya kurang sini, tek. Dan selain saya berasa, saya juga lihat, oh kurang enak gitu. Sekarang alhamdulillahnya punya istri, Mia Ismi, orang juga perfeksionis. Jadi dia juga membantu untuk, sayang tadi kamu kurangnya sedikit, cuma 2 detik, tapi kalau misalnya itu nggak ada lebih bagus. Oke siap gitu loh. Wah, gitu. Sesama perfeksionis saling betul evaluasi. Betul sekali. Ini ada namanya sutradara Mas Dian Sunu. Izin ya Mas Dian Sunu. Waktu itu saya akhirnya pas COVID itu main film lagi. Main film, scene saya sedikit. Scene sangat sedikit, kayak cuma 2 atau 3 scene gitu. Tapi standby pagi banget, jam 6 atau jam setengah 6 pagi. Saya di-tag jam 9 pagi. Itu saya masuk set, langsung one take oke. Mas Sunu ngomong gini,
ke orang yang membawa saya, agent. Masa sih si Haikal itu udah lama nggak on cam gitu. Kok panasnya sepanas itu? Makasih Mas Sunu. Karena saya lagi nunggu itu sih udah jadi karakternya itu gitu. Udah masuk dalam Udah karakter. masuk. Jadi begitu udah masuk, action kata dia, sudah langsung One udah. take. Iya one take gitu Kelar. loh. Itu saya dapat bocoran katanya seorang ibu Christian Hakim melakukan hal itu. Jadi izin ibu. Jadi saya hal-hal baik itu saya coba untuk terapkan. Diteladan juga ya. Karena guru saya dulu mengatakan hal itu, gitu. Jadi setelah cuti 2 tahun itu, akhirnya saya memutuskan saya harus menyelesaikan kuliah ini. Kan karena itu pindah sekolah itu, pindah kampus itu otomatis transkrip nilainya sebagian ditolak karena judulnya tidak sama di kampus yang baru. Iya. Itu dibuang 44 SKS, luar biasa kan? Waduh, Mengulang kan? lah, jauh dong. Jauh banget. Jadi saya akhirnya menyelesaikan 3 semester termasuk skripsi. Jadi skripsi saya benar-benar kayak Senin sampai Kamis itu saya kuliah, kerjaan cuma ngambil Jumat Sabtu Minggu aja. Udah gitu diusahain tuh 444 IP-nya tiap semester. Habis itu skripsi saya selesai minggu pertama saya ketemu pembimbing saya, langsung saya ajuin 3 bab. Saya pilih dosen yang paling killer. Saya pilih Ibu Rila namanya. Milih yang paling killer. Saya yang pilih ibu itu. Terus di pertemuan yang bimbingan yang ketiga, Ya. kan pertemuan kedua itu kan masuk bawa langsung bab 4 nih. Iya. Langsung di ACC semuanya kan. Terus di pertemuan ketiganya saya udah langsung bawa sama bab 5 bab terakhirnya. Wow. Langsung ACC, jadi cuma dalam waktu seminggu pas 10 hari saya selesai skripsi saya. Saya ngerjain gitu kan, tuk-tuk gitu. Terus pada waktu ujian sidang kan juga dibabak belurin gitu, tapi saya santai aja ngejawabnya kan. Terus kata Ibu Rila itu dosen saya, Dino nggak bisa diganggu mentalnya, udahlah katanya, kamu lulus gitu. Sama waktu saya lulus S2 juga itu tesis saya cuma ngerjain kayak 10 hari apa 2 minggu. Wow, Jadi cepet kayak banget 3 kali datang. Iya, saya kalau gitu mah easy lah. Sombong banget gitu. Alhamdulillah ya Allah, maaf. Makanya aku memutuskan untuk fokus kuliah itu di 3 semester, menyelesaikan S1, kemudian habis itu S2 juga tadi kan. Nah, pada waktu aku yang sidang S2 itu digojlok lah itu kan kayak 1 jam gitu kan, 1 jam setengah gitu. Santai aja ngejawabnya, halaman sekian bisa semua kan, bisa jawab kan ngerjain semua sendiri toh. Iya. Nah terus begitu selesai itu kamu lulus, kamu bisa nggak ngajar hari Rabu? Saya nggak selesai, saya tuh sidang hari Senin. Begitu lulus langsung diminta jadi Masih di ruang sidang. Rabu bisa ngajar nggak? Bisa Bu. Saya nggak pernah bilang enggak atau bermuka ragu. Dia saya bilang bisa Bu, gitu kan. Pulang dari sidang itu, saya beli semua buku yang perlu saya kuasain. 2 hari itu saya ngebaca buku. Tuh nggak pakai mikir, langsung bilang bisa. Langsung bilang, langsung jawab iya. Terus saya nge-google semua contoh-contoh kasus yang itu. Jadi begitu saya masuk, saya udah nggak megang itu, saya ngoceh gitu. Langsung ngajar. Padahal nggak ada pengalaman jadi asisten dosen atau apa? Nggak pernah jadi asisten dosen. Langsung ngajar. Waktu itu yang kalau nggak salah saya itu waktu itu yang nyidang saya Purek, dan beliau sempat ngajak saya untuk melakukan sebuah penelitian. Langsung juga gitu loh. Karena saya penelitian terjun langsung. Nah, waktu itu mata kuliah apa Bang? MM itu kuliahnya S2 itu MM. Nah, ngajarnya itu langsung yang dunia HR kalau yang itu. Langsung HR itu. Tapi semester depannya saya ngajar juga untuk Fakultas Ilmu Komunikasi, itu ngajar Markom sama PR. Jadi itu langsung jadi dosen tetap akhirnya? Enggak, saya memang belum mau jadi dosen tetap. Waktu itu belum, sampai sekarang pun belum mau. Jadi memang buat saya, karena kalau saya jadi dosen tetap mungkin saya nggak enak dong kalau misalnya saya cuma muncul di jam-jam ngajar aja. Kan saya juga harus duduk di dalam ruangan. Sementara kalau buat saya kan saya punya dunia lain. Gitu. Jadi saya berusaha menyeimbangkan antara dunia industri hiburan yang positif dengan dunia pendidikan. Saya juga punya alasan tersendiri sih kenapa saya mau mengajar itu. Karena saya memang selalu menanamkan saya pengen bisa menanamkan kepada setiap orang yang saya sentuh itu bahwasanya untuk bisa berhasil di
sebuah dunia yang digeluti itu, kita nggak perlu ketakutan atas kemampuan orang lain, ya. Tidak perlu iri dengan kemampuan orang lain, tidak perlu ketakutan posisi kita tergantikan oleh orang lain dengan cara menyuap, atau tidak perlu ketakutan juga apa ya? Jadi kita seolah butuh gerbong gitu loh. Nggak usah. Karena itu bisa membentuk adanya praktek suap, korupsi. Nah, saya paling nggak suka hal itu. Nah, jadi pola saya itu adalah saya mengajarkan yang pinter itu harus bisa ngomong, yang suka ngomong, nongkrong segala macam itu harus ada isi otaknya. Jadi nggak kosong doang ya? Ya, jadi semuanya yang saya pegang itu, lulusan-lulusan yang saya pegang itu ada isi otaknya, plus jago ngomong, plus enak dipandang secara loop. Gitu. Jadi saya memastikan caranya itu gimana. Itu saya biasanya minggu pertama itu kalau ngajar itu saya langsung masuk itu lebih awal. Saya tulis nama, mau nomor telepon, saya diam, saya bilang catat, saya ganjel pintu. Jam 7 saya mulai, jam 7 juga saya mulai ngomong tuh. Catat, saya bilang catat nomor saya sekarang juga, nanti habis ini kita bikin grup. Terus saya bilang, saya bagi kelompok dulu, tek gitu. Duduk sama kelompoknya gitu. Nah, kemudian saya bilang, kita punya 7 pertemuan menjelang UTS. 7 itu akan kita selesaikan dalam waktu 3 minggu. Minggu sekarang langsung kalian membaca dan buat rangkuman tulis tangan 2 bab. Minggu depan 2 bab, minggu terakhir 3 bab. Habis kalian buat rangkuman yang sekarang ini 2 bab, kalian langsung maju ke depan. Nanti saya tunjuk siapa yang maju. Langsung. Jadi mereka langsung, mereka benci banget kan? Tapi saya bilang, dari bertahun-tahun saya ngajar, saya bilang, yang nggak suka, ya, yang awal-awal kan nggak tahu saya begitu kan, yang udah tahu kan punya info dong, yang nggak suka, nggak nyaman, nggak kuat, silahkan keluar ganti sama dosen lain. Tapi saya pastikan kamu nggak akan dapat A di tempat lain, kamu nggak akan paham ilmunya, saya bilang gitu. Karena kalau di sini, mohon maaf bukan mengecilkan dosen yang lainnya, saya bilang kalau di sini saya akan paksa kamu supaya kamu paham. Keluarlah mereka, benar pas mereka selesai mata ada yang keluar itu, banyak. Ada juga, ada yang keluar gitu, terus kayak. Tapi nggak banyak ya bang. Kayak 10 dari waktu itu pernah 50 yang keluar 10 atau 15. Saya biarin aja. Benar ternyata mereka nggak bisa jawab ujian segala macam, nilai C, D gitu kan. Anak saya A, B cuma 1 atau 2, gitu loh. Kayak gitu-gitu. Terus memang jadi karena polanya seperti itu pengajarannya. Mereka harus baca sendiri, mereka bikin rangkuman sendiri, mereka presentasi sendiri. Saya guide. Nanti saya kalau ada yang kurang-kurang saya jahit gitu loh. Saya jahit, terus saya biarkan mereka tanya jawab sendiri. Kalau diskusi aktif. Iya, harus semuanya. Saya absen, kamu belum nanya. Saya panggil, kamu kenapa belum nanya? Kenapa kamu nggak jawab? Jadi semua orang harus bersuara hari itu, setiap hari. Jadi otomatis kan itu kayak informasi itu berseliweran terus menerus di kepala mereka kan, setiap minggu kan. Dan mereka harus aktif. 3 minggu itu selesai. Minggu 4, 5, 6, 7 ngapain di kelas? Satu-satu saya panggil ke depan. Ceritakan tentang bab 1, saya bilang. Gitu. Yang ngajar mahasiswa. Iya, habis itu saya panggil ke depan. Silakan kamu tanya dia. Kalau nggak berbobot nilai kamu saya kurangin yang kemarin. Gitu kan. Jadi mereka ada paksaan. Iya, dan mereka nggak tahu siapa yang akan maju ke depan, ya kan? Dan mereka nggak tahu, ya kan? Jadi mereka nggak bisa janjian. Cuman Bang Agal yang tahu. Jadi akibatnya itu juga adalah mereka itu ketika mereka harus UTS atau UAS, mereka nggak perlu belajar lagi malamnya. Karena udah tertanam. Ya? Karena sudah nempel. Mau ujian itu diulang 10 kali pun mereka akan bisa jawab. Dan saya menerapkan supaya ilmu yang saya ajarkan itu tuh bisa mereka praktekkan di industri, di dunia industri. Kenapa? Jadi industri itu yang saya bawa ke dalam kelas. Jadi bukan berhayal-hayal nggak jelas gitu loh. Jadi memang apa yang terjadi di industri itu kita bahas di kelas. Di situ sesuai dengan tema atau bab-bab yang ada, real case dengan bab-bab yang ada solusinya apa, pencegahannya apa, seperti itu. Nah, senangnya saya juga waktu itu ada 2 mahasiswa yang lucu ya saya. Ada 3 sih. Yang satu pernah nanya sama saya, Bapak, saya ini kerja di sebuah kantor yang tidak boleh mengatakan saya adalah kantor penyedia jasa terbaik. Jasa adalah sebuah jasa gitu. Ada kode etiknya. Oh, terus gimana ya Pak caranya supaya kantor saya ini atau firma saya ini punya dapat klien banyak, banyak dapat klien. Lah, saya udah ngajarin kamu, kita sudah diskusi kok kamu nggak bisa jawab. Kapan kamu tanya saya, tanya diri sendiri. Sekarang kasih saya jawaban.
Saya gituin. Terus dia bilang, oh gini apa? Good, lakuin. Dia lakuin dong. Dia langsung naik jabatan jadi supervisor atau manajer. Dapat banyak klien hari itu juga. Jadi dia itu melakukan, dia melis calon-calon klien yang prospektif. Dia kirim undangan, makan siang, dikasih makan siang semuanya. Lunch bareng. Izinkan, abis lunch bareng, pas mereka lagi ngemil-ngemil gitu, izinkan saya ngambil waktu 15 menit. Menceritakan perusahaan saya, kata dia. Oh, ngoceh lah dia kan, abis dia ngoceh. Tertarik dong. Jadi kita tuh strength-nya di sini. Kita biasa mengendal ini. Menurut kita kalau ada kondisi begini, solusinya begini. Jelasin sama dia semuanya. Bagus. Terus dia nge-DM saya sampai masih ingat nama anak itu siapa. Dia tuh sampai langsung kayak mau nangis waktu dia DM saya. Terharu. Semua karena bapak. Saya bilang, tidak ada sama sekali karena sayanya. Tidak satu pun karena saya. Yang mau siapa? Dia toh. Yang mikir siapa? Dia toh. Yang usaha siapa? Dia toh. Kita kan cuma ketemu di kelas sebentar doang. Saya cuma kayak apa ya, kayak ngucap sekali atau apa gitu kan. Tapi yang bisa mengimplementasikan itu dengan baik di dunia industri, di dunia kerja, ya dia itu siapa? Dia sendiri. Wow. Jadi saya bilang, kalau kamu mau berterima kasih, 1, terima kasih sama Tuhan. 2, terima kasih sama nyokap kamu tuh. Ya udah ngedoain kamu. Dan 3, terima kasih sama diri kamu sendiri yang sudah berterima kasih sama Tuhan dan sama orang tua karena sudah menghantarkan kamu di titik ini dan kamu bisa menghargainya. Saya bilang gitu. Oh ya Pak, gitu deh kan. Saya sok cool tapi sudah saya gitu sebenarnya, tapi gak kelihatan kan di DM. Terus ada juga lagi waktu itu murid saya itu dia itu nggak mau kuliah, dia kerjanya main game. Minggu pertama nggak muncul. Kemana anak ini? Anak ini suka main game Pak, dicepuin sama teman-temannya. Oke. Minggu kedua nggak juga kan? Minggu ketiga dia nggak masuk juga. Saya, mana telepon teman kamu? Pakai HP kamu? Saya bilang. Oh, pakai handphone mahasiswa. Telepon nih. Dia ngangkat. Kata dia, udah masuk si Baron. Manggil saya si Baron. Saya Haikal Baron. Ke temen. Iya. Dia kira itu temannya dia yang ngobrol. Iya, ini gue si Baron. Lo di mana? Masuk kuliah lo sekali ke kelas gue. Dia langsung potong-panting datang. Pas dia datang, temennya ketawain, dia ngeledekin. Wah, gitu kan. Saya biarin dia ketawain temennya. Ketawa aja, udah puas kalian ketawa, udah puas, ketawa lagi sampai puas. Begitu udah puas, ketawa, udah puas, saya bilang, sekarang minta maaf kalian rame-rame sama dia. Minta maaf kalian sama dia. Saya bilang, tahu nggak kenapa harus minta maaf? Tahu nggak? Saya bilang, karena apa? Dia ibaratnya tuh malu, tapi dia ada kemauan buat maju, dia mau datang loh. Kamu tahu nggak? Dia mau datang itu aja sudah menunjukkan dia punya modal untuk jadi orang yang lebih baik. Mau berubah dia. Kamu satu hari nanti kan bisa lihat dia sukses. Minta maaf gak? Minta maaf semuanya. Terus dianya tadinya mukanya kayak merah malu, jadi kayak dia lulus dengan nilai A. Wow. Ya, nilai A. Kau bayang gak sih? Dia ngejer. Saya bilang, tukang bolos. Saya bilang, ayo mana jawabanmu? Ayo, kau gak dapat nilai kau nih. Kurang nilai kau. Jadi saya ngomongnya kayak gitu ke anak itu. Pokoknya itu yang membuat saya tuh kayak apa? Apalagi kalau misalnya tiba-tiba kayak ketemu gitu, kayak kemarin ada pagelaran besar, anak itu tuh juga nggak mau masuk kelas saya karena dia takut. Dia tahu saya killer kan? Saya killer. Terus saya bilang sama temennya di minggu ketiga apa keempat, ini jatah absennya udah mau habis. Suruh dia datang ke kelas saya sekali aja, setelah itu nggak apa-apa kalau nggak mau. Suruh datang. Terus saya bilang, pas saya datang, kamu kenapa nggak datang? Kamu takut di kelas saya? Takut capek sekolahnya? Kamu mau capek sekarang apa capek nanti? Saya bilang. Ya, kalau capek sekarang cuman berapa bulan kamu sama saya capek, daripada kamu capek seumur hidup, saya bilang. Kamu mau gimana? Saya bilang gitu kan. Coba kamu jalanin. Nah, terus dia masuk kuliah, mengerjakan semua yang saya suruh. Misalnya saya nanya nih, 5 yang saya tanya, dia jawab 2. Jadi saya fokus memuji dia yang 2. Luar biasa jawabannya yang 2. Tepuk tangan buat dia yang 2 ini. Yang 3 lagi ini memang kurang tepat, tapi kalau misalnya gini gimana? Gitu. Jadi saya nggak ngejatuhin gitu loh.
Jadi dia jadi yang tadinya cuma bisa jawab 2 benar, akhirnya bisa jawab 4 benar, dia bisa jawab semuanya benar, lulus dengan nilai A. Dan dia bilang ke temennya, gila satu-satunya dosen yang bisa memaksa gue untuk belajar, bikin gue belajar, dan bisa dapat A, karena gue mau belajar sendiri itu cuma Pak Haikal, kata dia. Terus tiba-tiba kemarin kita lagi nonton pagelaran ya sayang ya, si anak itu tiba-tiba negur saya, Bapak, ini saya, kata dia. She look very professional. She look very very professional. Dia sebut namanya. Saya ini Pak. Oh iya iya, saya tahu gitu. Kita kan masih ini Pak di Instagram. Iya, sebenarnya. Terus saya merinding lagi gitu. Iya. Maksudnya ini yang kurang daripada kepedulian ini yang mungkin tidak semua orang punya. Saya tidak mengatakan saya lebih baik dari orang lain atau pengajar lain, tidak. Tapi di setiap rupiah yang kita terima dan kita telan, kita jadikan dia makanan, masuk ke dalam darah kita. Itu rupiah itu berasal dari rupiah-rupiah dikumpulkan oleh para orang tua. Yang dia bekerja sambil berdoa supaya, aduh sedih saya, supaya anaknya itu tuh bisa mandiri dengan tepat di atas kakinya, jauh dari mara bahaya. Salah satu mara bahayanya apa? Mencari rezeki yang haram, korupsi, koruptor, segala macam. Nah, kita sebagai pendidik, sebagai dosen, sebagai guru, mau dari guru apa, TK, SMP, SMA, segala macam itu, SD, kuliah, S1, S2, S3, harus punya yang namanya kecerdasan emosional untuk sadar dan harus bisa empatis untuk bisa memancing anak itu untuk mengeluarkan sisi terbaik dari anak itu, supaya anak itu tuh yakin bahwasanya kalau gue usaha, gue bisa, gitu ya. Nah itu yang saya lihat. Mostly sorry banget teman-teman saya lainnya, mungkin saya akan dihujat di Indonesia. Cuman yang saya lihat itu adalah datang, ngajar aja, mau denger nggak denger bodo amat. Nah, saya tahu kenapa itu bisa terjadi. Karena para pengajar ini penerimaan dia atas flows-nya masing-masing atau masa lalunya masing-masing itu belum terjadi. Dia belum sembuh dari luka masa lalunya. Mungkin para pengajar ini juga namanya juga manusia kan, nah kecil, pernah remaja, dulunya dibully. Mungkin ketika orang bersuara kenceng gak ngedengerin dia, beliau-beliau yang sedang mengajar ini, mungkin traumatik itu tanpa sadar. Jadi kayak, bodoh didengerin gak didengerin, yang mau pintar sendiri aja, yang penting saya muncul, saya sudah jalankan tugas saya sudah menjelaskan semua yang harus saya jelaskan, mau nangkap gak nangkap tergantung keinginan masing-masing. Untuk teman-teman saya sama pengajar nih, itu tidak bisa mental seperti itu. Mereka itu diantarkan ke kampus itu oleh orang tuanya, ataupun mungkin anak itu sendiri itu kerja sambil kuliah. Bayar sendiri. Ya kan, bayar sendiri. Itu kita harus empatif mengerti kondisi itu gitu loh. Memang berat memikirkan 40 satu kelas, 40-40-nya kita pikirkan. Cara mikirkannya lihat dari matanya aja sih. Begitu kita bertatap mata sama mereka itu, kelihatan anak itu tuh paham atau tidak paham, berani menyuarakan isi pikirannya apa enggak, ya kan? Habis itu merasa terintimidasi, nyaman atau tidak. Nah kita harus bikin anak itu nyaman dengan dirinya sendiri, nyaman mengutarakan pikirannya, tapi dengan santun. Tidak menjatuhkan kiri kanannya, justru mengangkat temannya yang tidak pede. Nah kita tuh harus bisa bikin begitu. Kalau itu bisa kita lakukan dan semua orang bisa berubah, korupsi nggak akan ada, saya rasa. Akan semakin mengecil, dan kita akan jadi bangsa yang besar. Nah masalahnya itu yang tidak ada. Waktu itu ada rapat besar dosen. Itu dosen yang kumpul itu kurang lebih hampir 80 atau 70 dosen. Jadi si Ibu Purek ini, pembantu rektor ini bertanya, kalau ada kondisi begini gimana? Ya jawaban para dosen itu beberapa orang adalah seperti itu, bahwasanya ya kalau dia nggak mau ngedengerin ya gimana? Nggak urusan kita gitu loh. Oh saya angkat tangan nggak terima saya. Saya bilang, saya jawab seperti yang tadi. Terus Ibu Purek tadi, beliau mengatakan setuju dengan Pak Haikal. Lah, harus begitu. Nah itu tujuan saya jadi dosen itu. Sama ketika saya menjadi trainer, jadi konsultan, saya ada mengajarkan public speaking yang empatif biasanya, personal branding yang empatif. Gitu, yang kita tuh senyuman kita yang helpful, senyuman yang mengerti, yang memahami orang ini butuhnya ini dari saya gitu. Itu dari gesture kelihatan kok. Kita bete nggak bete, muak nggak muak, ngeladenin orang itu kelihatan. Nah, yang saya ajarkan itu supaya orang itu nyaman dan lebih terbuka dirinya. Ya kan? Kalau misalnya
Misalnya gini nih, kayak misalnya asesor mau mengaksesi para calon pejabat yang datang ke kantor pusat selama 7 hari mereka di karantina, and then 7 hari itu akan dinilai oleh asesor-asesor ini. Mohon maaf nih, Anda memang asesor, tapi mungkin yang Anda asesi itu usia karirnya milestone-nya lebih lama dari Anda loh, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Di situ mau dia lebih pendek pun milestone-nya daripada Anda sampai ke titik sekarang ini, kita harus belajar menghargai milestone orang, mau lebih lama atau lebih pendek, nggak bisa. Kenapa kita harus bisa seperti itu? Kenapa harus empatif? Supaya kita bisa melihat orang ini jujur mengutarakan dirinya, kelayakannya gitu loh. Kita membantu dia dengan cara kita membantu diri kita menjadi empatif kepada orang-orang ini. Wow. Ya, Iya, itu caranya. betul. Nah, itu yang paling susah. Saya kalau lagi kayak ngajar di rumah sakit, segala macam, itu 70 isinya, 70-70-nya harus paham apa yang saya sampai saya plototin bener, yakin nggak nih gitu loh. Saya pernah waktu itu juga ngurus rumah sakit 5 cabang di Kota Pekanbaru. Yang terakhir masuk kelas itu dokter spesialis. Yang masuk dokter spesialis. Dan berita bahwasanya saya sangat strength dan saklek itu sudah tersebar kan. 5 cabang sudah saya pegang kan. Jadi pertama mereka masuk kelas saya kan berdiri dulu Pak. Saya nunduk dulu lama. Saya harus nunduk dulu lama. Iya dong. Mereka itu sekolahnya lebih lama pasti. Iya. Yang mereka hadapi secara emosional lebih berat setiap hari. Mereka juga butuh dimengerti dong. Mereka butuh dihargai dong. Mereka butuh ditepok tanganin dong. Dari 10 kali kasus yang mereka pegang, 5 mereka senyum, 5 mereka cemburu karena capek atau apa, karena nggak ada yang mengerti mereka, karena masalah keluarga segala macam, jalanan macet, ban bocor. Ya, kenapa nggak kita sembuhkan dengan saying thank you, dengan menunduk? Saya lama nunduknya. Terus saya bilang, terima kasih Bapak Ibu para dokter spesialis yang luar biasa. Saya bilang, saya senang bertemu dengan Anda para pahlawan kesehatan Indonesia, dunia. Saya bilang, izinkan saya untuk bisa memberikan sedikit yang saya tahu di sini, ya. Walaupun saya tahu hanya sedikit dan Anda juga pasti sudah tahu sebenarnya ini semua. Saya bilang itu. Izinkan saya hanya untuk mengingatkan kembali saja. Kita belajar sama-sama ya, sharing sama-sama. Saya bilang gitu. Terus saya bilang juga kepada beliau-beliau tersebut pada saat itu, saya bilang, saya tahu sekali yang ada di sini semuanya itu sangat cerdas secara intelektual. Sangat cerdas. Tapi yang saya lebih tahu lagi, semua yang ada di sini itu lebih cerdas lagi secara emosional. Dan saya menunduk lagi. Begitu emosional, nunduk lagi. Iya. Artinya apa? Cerdas di sini, tapi ini lebih cerdas daripada ini. Jadi ini akan menghargai orang. Walaupun yang di depan ini mengajar mungkin anak muda ibaratnya, tapi dia ada benarnya anak ini, gitu. Jadi dengan begitu mereka akan bisa lebih membuka diri. Nah, jadi mungkin di Indonesia ini yang perlu diperhatikan itu adalah kurangnya training atau sebuah mungkin pada saat mereka berkuliah ini, untuk para guru-guru ini ya, ada satu mata kuliah tentang komunikasi yang empatif sebagai seorang pengajar. Komunikasi empatif seorang pengajar. Public speaking yang empatif sebagai seorang pengajar, atau public speaking atau personal branding yang empatif sebagai seorang pengajar. Karena penting. Datang cemberut. Gesturnya udah. Ditanya cemberut. Kalau saya sih datang akan cemberut di awal. Di awal 30 menit pertama saya pasti cemberut. Sisanya saya kan ketawa lebar. Tapi begitu nggak bisa jawab saya cemberut lagi. Gitu. Tapi begitu bisa jawab saya lebar lagi ketawanya. Jadi kayak yo-yo gitu loh. Jadi biar mereka tahu. Itu sign ya. Iya. Ke depan. Rewardnya akan muncul ketika benar. Iya. Kalau you do not good, saya akan gitu lagi. Jadi dia biar tidak ada abu-abu di dalam pola pikirnya. Cuman hitam atau putih. Iya. Jadi dia bisa biar lebih gampang membedakan apa yang mesti dia lakukan gitu loh. Seperti itu sih yang dunia pendidikan ini yang membuat saya agak khawatir. Apalagi sekarang saya lihat anak SMA kali-kali nggak bisa. Ya Tuhan malunya. Kayak it's so simple, kayak misalnya kayak 5 dibagi setengah. 5 dibagi setengah nggak tahu tuh gimana ya caranya ya. Itu anak SD itu harus bisa jawab. Ini anak SMA nggak bisa jawab. 5 dibagi setengah nggak tahu. 5 dibagi setengah atau tuh kayak 4 dibagi setengah nggak tahu. Gitu loh.
4 dibagi setengah jawabannya tak kemana-mana, 5 dibagi setengah jawabannya kemana-mana gitu loh. Itu kan aneh kan Mas Iya. Rian? Buat saya itu matematika dasar. Kalau zaman dulu kan ya dengan mudahnya, Dengan bakal- entengnya. Ya elah, dulu saya kecil-kecil itu dibacain soal nih. Ini kali ini tambah ini bagi ini sama- mencongak dulu. Iya, Hmm. dia nyebutin angka terakhir tak langsung kita bisa ngasih jawabannya. Bisa, ya. Iya, karena kita harus paksa diri kita. Kita tidak bisa paksa orang lain untuk mengerti kita ketika kita tidak bisa. Tidak boleh begitu. Hmm. Kita adalah peran utama di hidup kita, tapi kita bukan peran utama di hidup orang lain. Ya. Ya, jadi jangan memaksakan orang lain untuk mengerti kita terus menerus gitu loh. Orang lain nggak bisa jadi kita. Nggak bisa. Hmm. Ya, jadi tolonglah seperti itu. Saya sangat berharap sih. Cita-cita saya jujur nih, saya bilang aja di sini ya. Kalau saya berkesempatan suatu hari nanti misalnya menjadi seorang menteri, Menteri Pendidikan. saya ingin menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan, dan saya ingin menjadi menteri sosial. Menteri Sosial. Menteri sosial. Saya juga miris sekali ngelihat kalau misalnya kayak di lampu merah gitu. Kok bisa ya? Dibiarkan banyak yang ngemis gitu. Terus apa ya? Kok di kolong jembatan itu cuma dikejar-kejar ya? Yang jualan di PKL. Iya, kok Ditertibkan. cuma ditertibkan ya? Harusnya kan ada pembinaan ya. Pembinaan itu bukan cuman apa ya, bukan pembinaan dikasih ide-ide kreatif doang, tapi juga diarahin gitu loh. Diajarin sampai Iya. mentas. Iya, saya ingin sekali kalau suatu hari nanti di masa depan saya menjadi menteri. Ya, Amin. cita-cita saya nih jadi menteri. Saya ingin menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan dan juga menteri sosial. Karena kalau pendidikan kebudayaan kita itu bisa kita benarkan, dan secara sosial, pola sosial kita benarkan, itu akan membuat kita menjadi bangsa yang maju dengan sangat cepat dan pesat sih. Benar Gitu. banget sih. Jadi kayak gitu revolusi manusianya ya. Iya, itu manusia Dari yang paling dasar. SDM-nya Iya. gitu. Terus kayak orang kita juga terlalu gampang untuk judging other people. Iya. Judging other people. Hey, zaman sekarang ini nih lebih mudah mendorong orang untuk doing suicide, bunuh Iya. diri, Betul. merendah diri, atau mohon maaf nih, melakukan praktek-praktek jual diri demi supaya bisa terlihat bonafit gitu loh. Saya di kampus di kampus waktu saya mengajar itu, saya bilang gini, murid saya nggak butuh, salah satu kalimat yang saya bilang di awal, saya nggak butuh kalian ganti baju tiap minggu ketemu saya, ganti sepatu, saya nggak butuh. Mau tiap hari pakai baju yang sama, nggak apa-apa buat saya. Yang penting pulang cuci jemur. Saya bilang gitu kan, jemur yang saya perlukan isi otak kalian. Nanti kalau kalian udah punya uang, bisa kan pakai uang kalian untuk beli baju, beli tas-tas. Dan ingat ya, jangan menghalalkan segala cara untuk bisa menghidupi diri kalian. Saya bilang itu jangan Pelajaran pernah. yang benar. Iya, jangan pernah. Terus kalau misalnya, jadi mereka misalnya yang pakai tas bagus tuh saya plototin tasnya. Saya gituin, saya datengin meja seginiin. Ketowel gini. Kebagusan, saya bilang, gak usah bawa ke kampus, gituin aja. Biar dia tahu, di kampus itu bukan untuk ajang Pamer. iya, tapi pamerkanlah isi otak Anda, bantu teman Anda, ayo gitu. Nah, dan sometimes, tapi ini juga pola-pola saya yang seperti ini, kalau di dunia hiburan kan, saya misalnya dikasih skrip nih, Iya. dikasih skrip, saya datang itu sudah nggak megang skrip, Sudah biasa. sudah hafal, saya lebih fokus ke perasaan sebagai aktornya. Nah, jujurnya sometimes itu membuat di dunia pendidikan, di dunia industri hiburan, itu sometimes membuat orang lain yang bekerja di dunia yang sama, yang pikir saya itu terganggu, nggak nyaman. Karena I don't know why, kalau buat saya itu namanya sisi profesional, tapi buat mereka mungkin itu membuat mereka terlihat tidak seprofesional itu. Nah, sementara saya melakukan itu supaya apa? Satu, saya menghargai kesempatan yang diberikan kepada saya, dan supaya kesempatan itu datang lagi kepada saya, karena orang percaya sama saya. Yeah. Benar dong? Nah, tapi beberapa orang menganggap itu sebagai sebuah ancaman, sebagai sebuah cara untuk menjegal.
Iya, padahal nggak ada niat seperti itu. Padahal nggak ada. Intensinya nggak Di dunia pendidikan saja nih ya, saya tidak pengen tuh yang namanya jadi punya jabatan apa, saingan-saingan. nggak ada. Hmm. Saya malah memilih jadi dosen terbang kok. Gitu, dosen luar biasa ibaratnya bahasanya. Kalau menjadi menteri itu beda. Kalau saya bisa jadi menteri, saya lebih mudah untuk merubah. Ngerti kan? Menjangkau. Tapi bukan pengen jadi menterinya. Tapi manfaat yang bisa saya kasih kalau saya jadi menteri gitu loh. Karena kekhawatiran dan kepedulian dengan apa yang sedang terjadi. Iya. Gitu. Berbeda tujuannya. Iya. Sama kayak misalnya di dunia hiburan pun ketika totalitas saya bermain teater musikal gitu. Alhamdulillahnya sih si Haikal aja gitu kan. Misalnya kayak lihat tuh dia langsung bisa gitu. Itu kan kliennya happy ya kan, sutradara happy dong. Nanti dia kan pakai kita lagi dong. Ya, dan kita udah bisa versatile jadi apa aja. Nah, itu kadang orang tidak melihat ke sisi itunya, lebih ngelihat ke dia mulu yang dipuji, Haikal mulu yang dipuji, tapi saya nggak pernah dipuji lah. Jangan lihat ke situ. Nah, orang kita susahnya ketika dia merasa dirinya less atau dianggap less by others. Jadi iri yang muncul. Nah, jadinya self pity-nya itu mengasihani dirinya sendiri, victimizing dirinya sendiri, creating gossip, creating fitnah, and then mereka pun akhirnya akan menjadi bergerombol, and then berusaha menjegal. Ini tidak hanya ini terjadi pada beberapa orang gitu. Jadi buat saya it's not fair gitu. Percayalah, setiap kesempatan yang datang kepada orang-orang yang menjegal, ketika mereka mengambil kesempatan itu silakan, karena mendapatkannya tidak dengan usaha keras lewat skill dan ketulusan berkesenian, ketika di atas panggung Anda biasa aja. Sinar Anda itu tidak akan menggigit penonton gitu loh. Sinarnya mereka yang melakukan itu untuk bisa berada di titik itu tidak akan menggigit penonton. Kenapa? Karena dia tidak tulus. Iya. Dia kan? Ada hati di situ. Tidak ada hati. Dia cuma nggak pengen orang lain di situ. Iya, dia nggak pengen orang lain di situ. Dia tidak mau sinarnya ketutup karena ada orang lain. Which is salah gitu loh. Kenapa tidak bersama-sama? Siapa tahu bisa sama-sama menjadi lebih baik. Iya. Ya kan? Kalau kita ketakutan sinar kita ketutup sama orang lain, pasti sinar kita kan nutup sinarnya sendiri gitu kan, sih dia kan nggak mau keluar gitu loh. Nah, kecerdasan emosional untuk bisa berpikir seperti itu, sadar seperti itu tidak dimiliki oleh mayoritas. Itu yang terjadi. Dan saya berani sekali ngomong seperti ini karena itu sudah terjadi, dan saya tetap bersikap manis segala macam, tidak terintimidasi segala macam, tetap sama aja oleh beberapa orang. Lama-lama ngeliatnya kayak ya udah deh ya gitu loh. Ya, Anda memang perlu kepentok sendiri gitu. Tunggu Anda sadar aja deh gitu sih. Kalau sekarang ini gitu. Cuman alangkah lebih indahnya kalau dunia itu harmoni, semuanya bisa bergandengan tangan, baik dunia pendidikan, dunia kesehatan juga tadi. Betul. Dunia hiburan gitu kan, dunia seni bisa seperti itu. I think it's gonna be very beautiful gitu. Cuman ya memang tidak kesadaran itu belum ada gitu loh. Memang perlu banyak orang yang berpola pikir seperti Bang Haikal ini biar Indonesia ini jadi benar sebenarnya. Maksudnya kan kalau kita nggak ada empati, nggak ada hati lagi, nggak cuma pendidikan, di semua aspek itu. Semuanya, segala macam industri. Karena kalau semua orang nggak pakai hati dalam bekerja, terus nggak ada empatinya, ya integritas itu juga nggak akan muncul. Iya. Jadi padahal kalau dia bisa empatif, integritasnya semakin kelihatan tinggi. Itu ya, nilai dia kan tinggi sendiri dengan sendirinya bener. Gitu. Daripada kalau integritasnya kan kalau ngomongin integritas di tempat kita ya, maksudnya masih rendah, sangat rendah. Karena kalau misal nggak ada dosen, nggak ngapa-ngapain. Iya. Terus begitu ada dosen, wah pura-pura sibuk nih. Nah, kayak gitu kan loh. Dari contoh kecil yang seperti itu tuh memang membangunnya dari yang paling dasar sebenarnya, Bang. Iya, benar. Ya perlu revolusi kalau aku perlu banget. Ini ya, waktu itu aku pernah mengajar di jurusan Markom nih, di komunikasi. Itu kan mereka harus membuat iklan. Iya. Iklan. Satu hari itu ada 4 grup yang lagi syuting. Saya naik ojek online keliling Jakarta nyamperin satu-satu. Kebayang nggak?
Wow, Saya segitunya. mereka kan harus apa? Nyamperin lokasi syuting satu persatu. Semua. Kan mereka itu misalnya oke ini produknya minggu ini saya dapat nih produknya apa gitu kan. Iya. Saya kasih sekarang bikin storyboardnya. Langsung saat itu juga Hari bikin itu storyboard. storyboard harus jadi. Harus jadi. Nggak ada besok-besok langsung jadi. Segala macam udah langsung tentuin warna bajunya apa, siapa yang peran utamanya, Wow. bikin dialognya segala macam. Mau dialog dong atau apa? Mau iklannya bentuknya kartun, animasi sorry, mau bentuknya itu manusia yang bergerak berakting atau apa nih? Bentuknya iklan layanan masyarakat. Kalau misalnya kayak dulu misalnya iklan layanan masyarakat itu kayak misalnya kalau produk itu kayak misalnya dia pakai produk salah terus mukanya jadi rusak gitu. Itu mereka sampai makeup beneran terus yang demonya tuh beneran kayak demo gitu loh, kayak ibu-ibu yang lagi marah karena mukanya Niat banget. iya, karena harus begitu. Jadi mereka kayak itu kan PR in crisis. Iya. How as a PR itu bisa handle crisis gitu loh, Iya. manajemen crisis. Jadi mereka harus tahu kondisi aslinya seperti apa. Kalau dalam hayalan aja, emang semuanya bisa sama hayalannya. Nggak bisa. Iya kan? Maka saya pastikan hayalannya harus sama. Jadi kayak kalau kasih syuting iklan pun saya samperin satu-satu tuh. Wow. Saya udah tahu kan begitu saya sampai tak. Jadi seolah saya klien. Loh kok bajunya? Iya, kok kayak gini? Salah, saya bilang nggak mau. Nah, ada satu kondisi 4 itu yang terakhir itu buru-buru ngerjainnya karena takut pulang malam, pengen buru-buru pulang mereka. Pas saya lihat hasilnya oke, ulang dari awal, ganti lokasi, ulang dari awal semua, ganti skrip. Langsung Jelek. lemes semua. Langsung lemes semua, mukanya kayak mau marah, kayak mau ngamuk, tapi saya biarin aja. Saya bilang di dunia nyata kalau kamu lakukan gini, lebih kejam begini, dari ini. kamu hancur, saya bilang. Jangan pernah, bukan kamu peran utama untuk ini, klienmu lah peran utama untuk produk ini. They pay you for this. Walaupun ini masih kuliah, di kepala kamu tuh, they pay you for this. So you have to do it. Saya bilang. Mereka langsung dengan muka kesal gitu kan. Waktu itu akhirnya di mana ya? Di Ancol apa di mana ya syutingnya gantinya? Saya bilang jam 6 di sana, katanya, ya kan? Jam setengah 6 saya udah muncul duluan. Saya duluan muncul nungguin mereka. Saya bilang, this is real life. Saya bilang, kerjain. Tapi dapat A kan? Waktu itu ada beberapa negara juga, beberapa kelompok gitu bikin event internasional, misalnya Indonesia, India, Indonesia, Korea, Indonesia, Jepang, Indonesia, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia gitu. Iya. Jadi itu mereka harus bikin proposal. Saya bilang pokoknya semuanya kalian tidak boleh keluar uang sepeser pun. Ya. Oh. Acaranya itu kalau Korea semua harus pakai baju Korea asli, pengisi acaranya, ya kan? Udah gitu harus ada red carpetnya. Harus ada kayak acara award gitu loh. Iya. Jadi ada curtain. bukan Red curtain. buat foto apa? Foto booth. Bukan foto booth. Gede. Background. Iya. Background acara itu harus ada gede di pintu masuk red carpet, berdiri dulu foto cekak gitu kan. Di situ pokoknya dibentuknya tuh saya bilang kayak acara awarding. Kayak Grammy itu. Kayak Grammy. Saya paksa. Udah begitu. Tapi nggak boleh keluar uang. Nggak boleh keluar uang. Tidak boleh keluar uang sama sekali. Dah, baju India harus asli. Nggak boleh nyewa. Dah, dapet loh. Udah gitu proposal harus dibikin. Oh gimana nih Pak? Pusing. Dipakai otaknya mikir. Misalnya India gitu loh. Cari perusahaan India yang ada di Indonesia di Jakarta. List. Tak. Kedutaannya juga di list. Dah, udah di list nih. Nanti Korea juga gitu di list tuh yang ada di sini. Atau ada semua yang perusahaan berbau Korea atau apapun makanan-makanan Korea di sini segala macam. Atau perusahaan kita kepanjangan ya. Enggak apa-apa. Kayak perusahaan-perusahaan yang ada di sini gitu. 15 menit lagi selesai sayang. Terus mereka harus list. Habis itu bikin bikin proposal. Tahu majalah Aneka nggak zaman dulu? Ya Aneka, ya. yes. Proposalnya harus menarik majalah Aneka. Jadi begitu dibuka tuh lembar per lembar tuh menarik banget gitu. Ya kan kayak baca majalah. Udah mereka ngasih nih, kirim sama saya. Jadi minggu depan sudah harus bersih. Dalam seminggu ini saya lagi ngajar di hari apa, samperin saya kasih lihat hasilnya. Begitu jelek saya koyak ulang. Saya gede biar dia nggak bisa bohong gitu kan. Aduh, killer banget ini. Silakan. Dan mereka harus ngeprint kayak majalah asli.
kejam memang. Tapi biar dia tahu supaya dia nggak keluar duit lagi, kan pertama pasti uang kas dulu mereka untuk ngeprint kan. Iya. Mereka harus hati-hati dengan apa yang mereka print kan. Itu namanya preciseness, ya kan, dalam pekerjaan, ketelitian. Nggak boleh typo. Typo satu robek ngek. Dan saya baca gitu loh. Terus apa namanya? Akhirnya bagus lah semuanya ini kan, bagus semuanya ini. Perfect semua. Iya, mereka datang ke kedutaan. Pokoknya harus datangin duta besarnya atau minimal orang nomor 2-nya. Kalau kementerian harus datangin menterinya ke event tersebut. Kan ini beda negara, beda event. Jadi sebulan setengah itu ada 6 atau 8 event. Bener. Dan Kampus kelasnya. Kampus di aula gitu isinya 500 orang. Jangan sedih, 100 sarapan pagi, buffet 100 itu free untuk makan siang, free makan pagi. Habis itu makan, kalau ini kan peserta kan cuma datang siangan, makan siangnya harus dalam box, harus gratis. Goodie bag-nya harus gratis, semua saya nggak mau tahu. Jadi mereka tuh yang nyamperin restoran Korea gitu. Oh, kita barter gitu kan. Jadi makannya dari sana gitu kan. Tapi ke branding kan, dipasang di pinggir jalan. Termasuk yang spanduk-spanduk pinggir jalan tuh cari printing yang mau diiklanin gratis. Iya dong. Bisa gratis semuanya. Kayak yang apa namanya Hall of Fame atau apalah gitu. Yang buat sorry kok Hall of Fame sih. Background untuk foto gitu ya, loh. Yang ada logo-logonya kecil. Ya, misalnya nama acaranya apa gitu kan, gitu. Podcast di teras gitu, bareng Mas Rian gitu. Tulisannya gede gitu. Jadi fotonya di depannya gitu. Jadi itu yang terjadi dan itu berhasil. Kain Sari Jakarta for free. Habis itu yang sampai ngedatengin ibu-ibu orang-orang Jepang yang main angklung, tahu kan? Di Indonesia ada. Datang jadi bintang tamu. Bayang nggak? Nggak ada aktor teman mainnya Kajol untuk yang India ngedatengin gitu. Ya. Bisa sampai segitu. Iya. Ternyata potensi mereka gede banget. Bisa. Gile ya. Mereka bisa kalau mereka dipaksa. Untuk percaya mereka bisa. Tapi saat itu pasti mereka benci semua sih. Oh, benci banget. Benci banget. Gila ini. Melihat saya itu kayak dia. Gila ini. Ini buat murid-murid saya kemarin sempat belajar bareng dengan saya. Itu mereka tuh pas minggu pertama yang bikin event nih, saya mau kayak acara warning, saya mukanya songong gitu kan, pokoknya kalau nggak gagal sama saya. Nggak ada nilai B, C, D, E, nggak ada nilai B, nilai C, langsung D atau E, saya bilang. Hanya ada nilai A ya, sisanya, hanya ada nilai A dan gagal, saya bilang. Jadi nggak bisa kalau sama saya. Gile. Jangan songong ya, bukan ketakutan. Udah gitu, seluruh pengisi acara, kan selain pakai baju asli India, Korea, Jepang, Melayu gitu kan Dan ya. orang asli. Iya, dan harus dapat baju aslinya gitu loh. Yang nggak boleh nyewa. Itu kan mereka juga harus make up dong pengisi acara. Bintang tamu, penyanyi gitu-gitu kan, penari. Itu make upnya harus gratis. Ya. Jadi make upnya juga waktu itu ada siapa namanya? Nggak salah. Aduh, takut salah sebut namanya, nggak usah lah ya. Make up artis sudah besar namanya. Berhasil bisa dapat juga kan. Di lobby berhasil. Ya. Udah gitu ruang make up bintang tamu harus dibedain sama ini real pejabat. Real case entertain dibawa ke. Iya, saya bulet-bulet. Itu yang namanya pejabat seniornya. Seneng dong, disiapin baju yang sesuai ukuran, ya kan, didandanin jadi orang Korea, jadi orang India gitu. Dan itu Bang Haikal nggak incar sama sekali. Enggak sih, dia punya merhatiin gini. Karena saya tahu jadi begitu. Mereka sebar lainnya, Bang Haikal cuman nanti saya mau tahu jadi doang gitu. Oh enggak kayak gitu caranya. Misalnya mereka harus ke kantor duta besar, ke kedutaan besar, misalnya kedutaan besar India atau Jepang atau Korea yang ada di sini. Jadi saya ngatur bajunya besok pakai apa kalian, saya tanya. Gini Pak. Oh, disupervisi tetap ya? Tetap, nggak setiap detik. Nggak dilepas sama sekali. Di WA tuh saya gangguin terus. Masa sih, saya bilang. Coba, pantas kayak gitu. Enggak, saya bilang. Yang pantas yang gimana? Dia mikir kan, kayak gini Pak. Oke sih. Udah dikasih lihat bajunya kan, dia coba pakai, oke. Dibawa ke kampus tuh. Dia bawa ke kampus. Habis itu jangan lupa dandan ya, rambutnya sama mukanya oke, pakai parfum yang wangi. Iya, pakai parfum, mencor. Ada yang gondrong segini. Dia sampai bilang, mama saya nggak bolehin saya gondrong. Nggak apa-apa, kamu ngulang lagi semester depan. Semester depannya saya lagi dosennya. Semester depannya lagi saya lagi dosennya, saya bilang. Kamu gimana?
Saya bilang gitu. Ya Pak, datang dia hari berikutnya udah cepak. Ya kan? Dan dia sengaja saya taruh ngedampingin orang nomor 2 kementerian, orang nomor 2 kedutaan. Saya taruh gitu kan, gondrong segini. Saya ajarin ngomongnya kan. Jadi kan kita lihat nih di antara beberapa anak-anak ini siapa yang bisa nih. Oh, dibagi Ya, lah ya. saya bagi kan gitu. Terus akhirnya anak-anak itu ya pada akhirnya mereka bisa gitu. Oh ya yang itu yang di depan pintu kedutaan. Jam berapa itu kedutaan besar buka pintunya? Jam 7. Oke, jam 6. Duduk di situ. Takutnya jam 6.30 udah buka. Iya. Kalau muka pertama akan lebih dihargai dong. Apalagi kalau bersih, rapi, cakep, wangi. Pegang ini juga keren nih. Proposal bentuknya majalah keren ya kan. Dan bikin berapa kopi, 3 kopi kalau kemana-mana itu. Saya bilang, 1 buat memperlihatkan dulu. Izin Pak, saya mau bawa dulu ke dalam gitu loh. Atau boleh Pak untuk dihadapkan ke depan. Nanti pas ke dalam, pas masuk ke dalam kita pakai yang itu aja nggak apa-apa. Atau itu ditinggal. Ya biasanya itu ditinggal gitu. Jadi tentu niat nih ya kan. Terus terpercaya nih semuanya gitu loh. Gampang cair ruangnya turun kok gitu. Mau kok duta besarnya atau orang nomor 2-nya turun tuh pasti mau gitu loh. Nggak mungkin nggak mau. Ya kan? Iya. Itu yang terjadi. Tapi memang mereka tuh kayak melihat situ mau marah, mau ngamuk segala macam lah ya. Campur aduk itu Campur aduk. karena memang mahasiswa dikasih sekelas event yang melibatkan instansi nyata itu bener-bener itu gila sih. Bikin iklan aja waktu itu ada iklannya itu harus bikin 3 iklan. Harus bikin 3 iklan. Dikumpulinnya minggu depan itu iklan layanan masyarakat, iklan produk manusia yang berakting, iklan produk tapi itu animasi. Seminggu bikin 3. Saya bilang, Pak kami udah ketugasan. Why should I care? Saya bilang, di dunia nyata kamu bisa ngomong begitu? Saya bilang, saya bukan dosenmu. Saya tidak pernah jadi dosenmu di sini. Saya bilang, kalau kamu di kelas saya itu bukan kelas. Saya bilang, kelas saya itu adalah industri. Ini industri. Saya bilang, nggak ada yang namanya kelas kalau sama yang nggak ada yang namanya kelas. Dan saya kalau lagi ngelatih nyanyi gitu, ngelatih konser, persiapan orang buat konser segala macam, saya bilang, misalnya saya suruh dia datang hari pertama, nih kita ke dunia hiburan ya. Saya udah suruh tuh, yang cowok pakai pantofel, yang perempuan pakai high heels. Jadi dari pemanasan vokal pertama dia sudah menggunakan itu sambil berkeliling ruangan, jalan cepat, biar dia terlatih. Kayak gitu loh, ya kan? Jadi nggak ada tuh yang nih pelan-pelan nggak bisa gue. Wah ini militer ternyata. Iya. Terus akhirnya begitu dia manggung, napasnya bagus, notnya bener gitu. Hasil akhir yang penting. Iya. Hari itu latihan sama saya sejam, kemudian nggak usah sejam, 10 menit aja dia begitu berbunyi suaranya langsung berubah suaranya. Langsung dia bisa. Nanti Mas Rian kalau mau nyobain bisa. Mas Rian bisa nyanyi? Nggak bisa. Nanti kita coba, aku bisa buktiin. Jadi kayak gitu kayak langsung berubah gitu kayak di mukanya. Nah, iya, jadi saya itu kuncinya, mungkin kita bisa share sama beberapa tenaga pengajar yang lain. Iya. Kita harus buktikan anak itu terkesima dengan kemampuan dia berubah, kemampuan dirinya sendiri berubah dalam waktu cepat, 10 menit, 5 menit, 3 menit gitu. Dengan begitu dia sadar, oh aku bisa kok kalau aku mau. Nah, kita itu yang kurang punya mental atau pola pikir seperti itu untuk ditularkan kepada murid-murid atau siapapun yang akan kita bantu ajar gitu loh. Itu yang kurang dari kita. Wow, waduh, keren banget. Iya, jadi aku tuh concern banget. Jadi ketika misalnya ada rekan kerja yang misalnya agak sedikit terganggu karena aku terlalu perfeksionis itu, terlalu begini, aku bingung gitu loh. Daripada Anda nggak nyaman, lebih baik kita bekerja sama. Karena saya tidak pernah bersaing dengan siapapun, kiri kanan depan belakang atas bawah, saya nggak pernah bersaing dengan siapapun karena saya sibuk sama diri sendiri dan saya cuma pengen semuanya bagus gitu loh. Gile. Wah, ceritanya dari cerita tadi tuh aku udah bisa nebak sih. Gile. Mungkin itu yang bisa saya share malam hari ini ya. Keren banget ini kita udah. Karena jadwal berikut pula yang menentukan kita berpisah. Oke, siap. Duh, keren banget. Thank you banget Bang Haikal buat waktunya. Nanti next time kalau ada waktu kita sharing. Tadi off the record-nya juga udah panjang, ditambah ini record jadi tambah panjang. Tambah panjang lagi. Thank you banget waktunya. Jangan lupa teman-teman buat like, subscribe, dan komen-komen. Juga bisa di follow
Bang Haikal kalau Iya. Saya Instagramnya di @haikalbaron, TikToknya juga I am Haikal Baron. Oke, siap. Thank you banget Bang Haikal. Iya sama-sama, Sampai ketemu Mas lagi. Rian. Iya. Sukses selalu, Mas. Thank you all. Aduh, seru banget.